Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran hari ini, pembelajaran online, dan ibu berharap kita senantiasa dalam lindungan Allah, dan tak lupa juga kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini dengan doa dan basmalah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat hidayah, mendapat manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan depan kita juga ada gambar beberapa sekelompok orang yang bermacam-macam anutan agamanya, ya. Nah, kita berbicara hari ini adalah tentang keragaman beragama atau disebut dengan keragaman keagamaan. Dan tetap bersama Bu Neng Santi. Iya. Nah, hari ini Ibu akan berbicara bermacam-macam agama yang ada di Indonesia, yang ada dan diakui oleh negara Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam adalah mayoritas terbesar yang dianut oleh penduduk-penduduk di Indonesia. Islam merupakan agama yang menggunakan tempat ibadahnya namanya adalah masjid. Nah, jadi kalau kita bertemu masjid, bertemu langgar, bertemu surau, itu adalah tempat ibadah orang Islam. Nah, apa sih kitab sucinya? Kitab sucinya adalah Al-Quran. Nah, kemudian pemimpin umat Islam itu disebut dengan ulama, disebut juga dengan kiai, disebut juga dengan ustazah, disebut juga dengan ustadz. Nah, kalau yang laki-laki ustadz, seperti guru-guru kita, ya, guru agama Islam kita di sekolahan ya. Kalau yang laki-laki kita panggil ustadz, kalau yang perempuan kita panggil ustazah. Nah, itu termasuk pemimpin umat Islam. Ada juga pemimpin umat Islam itu disebut dengan Habib, ada juga. Jadi ada ulama, kiai, Habib, ustadz, ustazah, itu adalah pemimpin-pemimpin umat Islam. Kemudian, hari raya umat Islam itu banyak. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, semua ada perbedaan. Dan Ibu yakin kalian pasti sudah tahu perbedaan apa aja. Ya, kalau Idul Fitri ini adalah hari raya kemenangan, karena sebelum kita melaksanakan hari raya ini kita harus berpuasa selama 1 bulan. Ya, kemudian Idul Adha itu adalah hari raya kurban. Di saat Idul Adha ini kita akan menyembelih hewan yang akan kita korbankan. Bisa kambing, bisa sapi, bisa kerbau ya. Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj juga termasuk hari raya umat Islam. Seperti Maulid Nabi ini adalah hari kelahiran Nabi. Isra Mi'raj adalah hari naiknya Nabi untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan Tahun Baru Hijriah adalah seperti halnya tahun baru kita semua. Jadi Islam pun ada tahun baru, namanya Tahun Baru Hijriyah. Oke, nah seperti inilah Masjid Istiqlal di Jakarta. Masjid Istiqlal ini adalah masjid yang terbesar di Indonesia. Nah, Masjid Istiqlal ini adanya di Jakarta. Nah, di sini yang Ibu ceritakan dulu pernah di Masjid Istiqlal ini di Jakarta itu berdampingan dengan gereja katedral. Nah, berdampingan mereka itu menunjukkan kerukunan umat beragama di Indonesia seperti yang diinginkan oleh Presiden pertama kita Soekarno-Hatta. Nah, dengan berdirinya 2 tempat ibadah ini menunjukkan tingkat kerukunan kita itu memang kuat di Indonesia. Nah, Masjid Istiqlal ini kebetulan dekat dengan Taman Mini, ya. Kebetulan dekat dengan Taman Mini. Nah, itulah dalam Masjid Istiqlal. Kemudian ada lagi Kristen. Nah, Kristen juga termasuk salah satu agama yang penganutnya terbesar juga di Indonesia. Nah, Kristen itu terbagi 2, ada Kristen Katolik dan ada Kristen Protestan. Tetapi mereka tempat ibadahnya sama-sama namanya gereja, ya. Jadi gereja adalah tempat ibadah umat Kristen atau umat Kristiani, baik itu Katolik, baik itu Protestan. Kemudian kitab sucinya bernama Alkitab, atau juga ada yang menyebutnya dengan Injil. Itu adalah kitab suci agama Kristen. Kemudian pemimpin umat Kristiani itu ada yang menyebutnya dengan pendeta, ada uskup, ada paus, ada romo.
itu adalah pemimpin-pemimpin umat Kristiani. Kemudian hari raya umat Kristiani itu juga ada Natal, ada Paskah, ada kenaikan Yesus Kristus. Nah, mungkin anak-anak ibu yang beragama Kristen bisa barangkali membedakan di mana letak perbedaan antara Natal, Paskah, dan kenaikan Yesus Kristus. Ya sayang ya? Nah, kemudian ini tempat ibadahnya gereja katedral itu. Cantik ya? Gereja katedral itulah yang ibu bilang tadi berdampingan dengan Masjid Istiqlal. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah agama Hindu. Nah, agama Hindu itu tempat ibadahnya namanya pura. Ingat ya, pura. Kemudian tempat kitab sucinya itu bernama Weda. Jadi tempat ibadah umat Hindu itu bernama pura, kitab sucinya bernama Weda. Kemudian pemimpin umat Hindu itu mereka menyebutnya dengan Pandita. Itu adalah pemimpin umat Hindu. Kemudian hari raya umat Hindu itu ada Nyepi, ada Galungan, ada Kuningan. Nah, untuk bisa membedakannya itu alangkah baiknya barangkali kita bisa melihat atau mencari informasi di mana sih letak perbedaan antara Nyepi, Galungan, sama Kuningan ya. Kemudian tempat ibadahnya, cantik ya. Cantik ini. Nah, ini adalah salah satu pura yang terkenal di Indonesia. Nah, pura ini bernama Pura Tanah Lot, adanya di Bali. Nah, alhamdulillah Bu Santi memang sudah pernah juga ke sini. Sekitar tahun 2017. Tempatnya memang benar-benar cantik. Benar-benar cantik, gak bohong banget. Jadi, kebetulan di Bali itu adalah penduduk yang penganut agamanya terbesar itu adalah agama Hindu. Ya, bukan berarti Islam Kristen gak ada di sana, tetapi mayoritas memang mereka Hindu di sana ya. Jadi pura-pura itu banyak, bukan hanya di Tanah Lot, di tempat-tempat lain juga ada. Tempatnya juga bagus-bagus, tidak kalah pentingnya dengan yang di Tanah Lot ini ya. Nah, inilah puranya di sini. Jadi mereka itu ketika mau sholat. Nah, di sini banyak turis-turis asing di sini ya. Itulah namanya pura. Kemudian yang keempat adalah Buddha. Nah, Buddha itu tempat ibadahnya namanya vihara, pagoda, kuil. Nah, itu sama. Itu adalah tempat ibadah umat Buddha. Kitab sucinya bernama Tripitaka. Ingat ya, Tripitaka. Kemudian pemimpinnya mereka menyebutnya dengan istilah Bante. Ya, Bante itu adalah pemimpin umat Buddha. Kemudian hari raya umat Buddha itu ada Waisak, ada Katina. Nah, kemudian tempat ibadahnya nih adalah Vihara Pulau Kemaro. Di mana itu? Di Palembang. Nah, seperti yang kita ketahui, di Palembang itu pada zaman dahulu itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu letaknya di Palembang. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu menjadi kerajaan terbesar beragama Buddha. Di situ berdiri tempat ibadah dan sekolah tinggi agama Buddha. Kemudian mahagurunya juga didatangkan dari India. Jadi mereka ada mahagurunya yang mengajar khusus agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Itu itu di Palembang. Nah, makanya di Palembang itu berdirilah vihara yang terbesar di Palembang. Seperti ini tempatnya ya. Kemudian yang kelima adalah Konghucu. Jadi Konghucu itu tempat ibadahnya bernama Klenteng. Kemudian kitab sucinya bernama Wujing. Ingat ya, Klenteng sama Wujing. Pemimpinnya, nah ini agak gimana gitu kita nyebutnya ya. Mungkin karena kita susah ya, nggak biasa berbicara bahasa ini, jadi agak sulit ya. Pemimpin umat Konghucu itu ada bernama Jiao Sheng, ada bernama Wensi, ada bernama Shuishi, ada bernama Zhang Hong. Ya. Nah, jadi itu adalah nama-nama pemimpin umat Konghucu. Kemudian hari rayanya juga ada bernama Tahun Baru Imlek, ada bernama Cap Gome, ada bernama Cengbeng. Mungkin alangkah baiknya kita mencari informasi di googling ya, sayang ya, apa sih perbedaan tiap hari raya ini. Nah, di sini juga ada Klenteng Kwan Bio. Nah, ini letaknya di Jawa Timur, Surabaya. Ini kelenteng ini juga termasuk kelenteng terbesar di Indonesia. Cantik ya. Nah, inilah bermacam-macam tempat ibadah dari mulai Islam, gereja, vihara, pura, dan kelenteng. Nah, di bawah juga termasuk anak-anak yang menganut agama yang di atas. Nah, mereka berbeda-beda.
tiap anak ini berbeda-beda agamanya. Pun rumah ibadah juga berbeda-beda. Tetapi perbedaan tersebut bukan